Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Dan semoga pandemi juga cepat berlalu karena pasti teman-teman di sini juga kangen nih ya dengan suasana offline. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, aku Nabila, dan di sini aku akan menjadi MC selama 1,5 jam ke depan. Aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara ACWC pada pagi hari ini. Oke, nah sebelumnya aku mau bertanya nih ke teman-teman. Teman-teman di sini sudah tahu belum sih tentang apa sih itu ACWC? Coba ya, aku pengen tahu deh berapa banyak dari kalian yang sudah mengerti tentang ACWC ini. Bisa tolong raise hand dong teman-teman? Ini kalian tidak perlu sungkan-sungkan ya teman-teman ya, cuma raise hand aja kok kalau misalnya tahu atau apa gitu. Oke. Oke. Mungkin di sini teman-teman ada yang ini ya, takut ya untuk raise hand. Dan mungkin beberapa dari kalian juga ada yang tahu nih ya mungkin. Bisa tolong diturunkan teman-teman yang udah raise hand, terima kasih atas partisipasinya. Nah, mungkin kalian udah tahu ya tentang apa sih itu ACWC dari event ACWC pada bulan September lalu, yaitu yang membahas tentang teknik penulisan esai. Nah, terus, sekarang ini aku mau jelasin lagi nih ke teman-teman, apa sih itu ACWC? Jadi, ACWC itu adalah singkatan dari Academic Creative Writing Center nih, teman-teman. Nah, ini adalah program baru dari FBS yang bertujuan untuk melatih dan menyalurkan kemampuan mahasiswa dalam bidang menulis nih, teman-teman. Wah, keren sekali ya acara kita kali ini. Nah, konten pembelajarannya itu juga banyak loh, teman-teman, dan ini kayak terkesan kreatif itulah ya, seperti namanya gitu ya, kreatif. Nah, itu konten-kontennya ini tuh sangat relevan nih teman-teman untuk mempersiapkan mahasiswa di dunia kerja dan juga di dunia perkuliahan nih teman-teman. Nah, seperti ada kayak teknik penulisan esai, terus ada penulisan konten yang menarik, terus masih banyak lagi nih teman-teman konten-konten seru lainnya. Terus nih ya, teman-teman di sini tuh bisa belajar langsung dari ahlinya nih teman-teman. Kalian bisa tanya-tanya nih ke pembicara. Kalian juga bisa praktek langsung nih teman-teman tentang materi tersebut. Wah, di sini teman-teman ini beruntung banget nih ya, karena kuliah di Universitas Machung, karena pastinya bakal ada banyak acara yang keren dan pastinya seru juga untuk menambah pengetahuan kita. Nah, pada acara ACWC kali ini, topik pembahasannya ini menarik nih kawan-kawan. Mungkin teman-teman di sini udah dengar nih ya, udah tahu nih ya topik pembahasan kali ini itu apa. Mungkin karena dari posternya, kalau posternya kan udah kelihatan pasti ya ini tentang membahas tentang apa. Ya benar teman-teman. Jadi pada hari ini tuh kita itu akan membahas mengenai content writing nih teman-teman. Dan aku yakin di sini pasti teman-teman ini juga ini ya, kalian bersemangat nih ya pasti untuk mendengarkan materi dari pembicara hari ini. Nah, tapi kali ini itu menggunakan teknik bucket brigade untuk membuat pembaca tertarik dan pembicara kita hari ini adalah Bapak Wawan Eko Yulianto PhD yang tentunya expert dalam bidang content writing ini teman-teman. Nah siapa sih yang nggak kenal sama Pak Wawan ini? Pasti banyak dong ya yang kenal sama Pak Wawan ini. Soalnya beliau juga cukup terkenal teman-teman di Majong ini. Nah Pak Wawan ini adalah dosen sekaligus kaprodi dari jurusan Sastra Inggris Universitas Majung nih teman-teman. Pak Wawan ini juga memiliki segudang prestasi nih teman-teman. Nah, terus salah satu prestasi beliau yaitu beliau pernah memenangkan kompetisi menulis personal essay dengan tema pandemi yang diselenggarakan oleh Gramedia Pustaka Utama pada ulang tahun Gramedia ke-74. Wah, keren sekali nih ya teman-teman pembicara kita hari ini dan pastinya dosen-dosen di Macung itu juga keren-keren teman-teman.
Lalu tujuan diadakannya workshop ini adalah untuk membantu teman-teman agar dapat menulis konten yang baik dan menarik. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang ingin membuat konten gitu ya, tapi teman-teman itu kayak bingung gitu loh. Aduh, enaknya bikin konten tentang apa nih? Aduh, yang kiranya menarik audiens, menarik pembaca itu apa sih? Pasti kalian itu kayak pernah bingung kan ya teman-teman ya. Nah, tenang teman-teman, karena di sini tuh ada kesempatan bagus nih untuk teman-teman untuk belajar dan juga berproses bersama-sama. Nah, ternyata itu nggak cuma itu aja loh teman-teman. Content writing ini juga dibutuhkan di dunia kerja teman-teman. Bahkan ya, kayak perusahaan besar seperti perusahaan BUMN, terus ada perusahaan swasta, itu membutuhkan seorang content writer itu untuk keperluan branding perusahaan tersebut nih teman-teman. Dan mungkin di sini kalian ada yang berminat nih jadi content writer itu bisa belajar mulai dari sekarang. Jadi kita kayak berproses bersama-sama seperti itu teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman ini bisa prepare nih, teman-teman. Teman-teman bisa mulai prepare alat tulis seperti buku atau pulpen untuk mencatat materi pada hari ini. Karena kan content writing ini itu sangat dibutuhkan ya teman-teman, apalagi pada era digital seperti saat ini. Sebelum itu, aku ingin menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Jadi setelah ini tuh ada ice breaking selama 10 menit, lalu akan ada penyampaian materi dari Pak Wawan dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan setelah itu teman-teman kita akan memasuki sesi workshop. Nah, sesi workshop ini ada yang menarik nih teman-teman, karena di sini teman-teman itu akan dibagi ke beberapa breakout room nih teman-teman. Nah, di breakout room ini kalian akan berpraktek langsung nih teman-teman tentang content writing ini. Nah, pastinya kalian sudah tidak sabar kan ya tentang workshop ini. Nah, setelah workshop kita akan kembali ke main room, terus setelah itu kita akan berbagi hasil diskusi dari breakout room kita, teman-teman. Lalu dilanjutkan dengan kesimpulan dan penutup. Dan sebelum itu, aku meminta kepada para peserta, kepada teman-teman untuk mematikan mic saat pembicara menjelaskan materi, kecuali telah dipersilahkan untuk membuka mic. Oke, kalau gitu langsung aja kita beralih ke acara yang selanjutnya, yaitu ice breaking. Untuk menyegarkan pikiran kita ya teman-teman ya. Aku tahu sekarang kayak pagi-pagi nih ya, biar tambah semangat lagi nih teman-teman. Oke, kepada Kak Uning bisa tolong itunya share screen. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi sekarang ini ice breaking kita itu akan memakai Kahoot nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung itu ya, buka kahoot.it di HP teman-teman atau di laptop teman-teman. Dan kodenya itu 8160139. Silahkan buka kahoot.it teman-teman. Ayo teman-teman, ini mana nih? Kita tunggu nih teman-teman. Halo Mbak Mila, Crack. Ayo yang lainnya ini mana yuk? Kahoot.it ya teman-teman ya. Terus tinggal masukkan PIN-nya ini 8160139. Sama masukkan nickname-nya, boleh nama kalian atau nama tangga atau nama siapa terserah. Audrey. Halo Adri, halo Poppy.
Ayo teman-teman. Apa di sini ada yang nggak bisa buka Kahoot-nya tah? Atau gimana teman-teman? Ayo 2 lagi deh teman-teman. Apa yang lainnya nggak bisa kah buat buka Kahoot gitu? Aku tunggu lagi deh, teman-teman. 1 menit lagi deh, 1 menit lagi. Untuk kodenya itu 8160139 ya teman-teman ya. 8160139. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita mulai aja deh. Kak Uning, udah 20 ini. Teman-teman, siap ya? Pertanyaan pertama nih, teman-teman. Kata apa yang ejaannya selalu salah? Nih, apa ya, teman-teman? Kata apa yang ejaannya selalu salah? Ayo. Lihat, teman-teman. 4, 3, 2, 1. Jeng, jeng. Wah, lumayan pintar ya ini, teman-teman ya. Oh, ada yang jawab, siap ini. Mantap. Aduh, posisi pertama dipegang Quack. Ayo. Nomor 2 ini, teman-teman. Peralatan rumah tangga apa yang pandai bermain sulap nih? Ayo. Ayo, apa nih, teman-teman? Peralatan rumah tangga apa yang pandai bermain sulap? Ayo. Apakah kompor, apakah setrika, gitu. Atau penyedot debu nih, teman-teman? Ayo. 3, 2, 1. Banyak yang benar ya ini teman-teman ya, penanak nasi. Jadi kan magicom, jadi magicom gitu, penanak nasi. Pinter-pinter nih teman-teman ini ya. Waduh, posisi pertama masih dipegang Quack ini. Ayo silakan next Kak Uning. Nah ini pertanyaan ketiga nih teman-teman. Saya ada 5 apel, kamu minta 1, sisanya berapa? Ayo ini teman-teman. Jadi aku punya 5, terus kamu minta 1, sisanya ini berapa ini teman-teman? Ayo ini. Teman-teman, jangan ada yang kalah sama Quack ini teman-teman, pasti bisa ini. Ya banyak 5 teman-teman, karena itu nggak dikasih ya teman-teman ya. Jadi saya punya 5 apel, kamu minta 1 tapi nggak dikasih, jadi sisanya 5. Wah banyak yang pelit ya ternyata di sini ya. Kayak saya ini. Oke, pintar-pintar ini di sini teman-teman ini. Suka saya. Ayo ini teman-teman jangan mau kalah nih ya, ayo teman-teman. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ada ayam 5 dikali 2. Berapa nih semuanya, teman-teman? Jadi ayam 5 dikali 2. Gitu. Ya, benar teman-teman. Jawabannya itu adalah 5. Kan ayam 5 dikali 2 berarti di daratnya itu ada 3. Kayak gitu, teman-teman. Kan ayamnya kan ada 5. Ya.
Lumayan pintar ini teman-teman ini ya. Nah, apa huruf terakhir dalam abjad? Ayo ini teman-teman, apa ini? Apa huruf terakhir dalam abjad? Ya, huruf terakhir dalam abjad. Jawabannya itu adalah D ya teman-teman ya. Kalau Z itu berarti kan abjad, bukan abjad ya teman-teman ya. Kan huruf terakhir dari abjad kan D kayak gitu. Waduh, posisi pertama tetap kuek ini. Duh, apa mudah ya teman-teman ini ya soalnya ini ya. Lain kali kayaknya lebih susah lagi nih ya Kak Uning ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika ada kelapa dan durian jatuh ke kepala, manakah yang sakit? Ayo, yang sakit mana nih teman-teman? Kalau ada kelapa dan durian jatuh ke kepala. Ayo. Nah, ini lumayan mudah ya ini teman-teman ya. Yang sakit pasti kepala ya teman-teman ya. Jauh tidak ada. Kalau tidak kena sih tidak ada ya teman-teman ya. Tidak sakit sih. Oke, selanjutnya Kak Uning. Nah, ini kalau kertas disiram teh jadi coklat. Kalau kertas disiram kopi hitam jadi apa ini teman-teman? Kalau kertas disiram teh kan jadi coklat. Kalau kertas disiram kopi hitam jadi apa ini teman-teman? Apa estetik gitu ya? Kan kayak ada putih hitamnya gitu ya mungkin. Atau ada cipratan-cipratannya gitu ya mungkin ya teman-teman ya. Ya, oh lumayan pintar-pintar ya teman-teman di sini ya. Iya basah nih teman-teman. Bagus bagus. Waduh, presisi pertama ada Ebi nih. Ayo teman-teman, ayo. Pasti bisa ini, ayo. Oke, ini soal ke-8 ini. Kamu punya uang 12.000, lalu belanja roti 8.000. Berapa kembaliannya ini teman-teman? Ini pagi-pagi ini banyak matematikanya ini ya teman-teman ternyata ya, menghitung-menghitung ini. Biar lebih fokus nih teman-teman. Dia punya uang 12.000, terus dibeliin roti 8.000 nih teman-teman. Ya. Nah, jawabannya itu 2.000 ya, teman-teman ya. Soalnya yang dipakai kan 10.000 ya. Kan punya uang 12.000. Pasti nggak mungkin semuanya kan. Pasti 10.000 yang dikasihkan gitu. Nah, 3 orang ini yang benar, teman-teman. Waduh, kuek posisi pertama lagi nih. Ayo ini pertanyaan 2 terakhir ini, teman-teman. Jadi petani memiliki 15 ekor domba, semua mati kecuali 8 ekor domba. Berapakah sisa ekor domba tersebut? Ayo berapa nih kira-kira teman-teman sisanya itu? Domba tersebut. Nah, jawabannya itu apa ya teman-teman? Soalnya kan ada kecuali 8 ekor ini. Udah lumayan ini ya teman-teman ya, logikanya lumayan jalan ini ya teman-teman ya. Nah, Ebi juara pertama lagi nih teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Ada 8 burung di hutan, ditembak pemburu 3 burung. Berapakah burung yang lari? Ayo, berapakah burung yang lari teman-teman? Jadi ada 8, terus ditembaknya itu 3 nih yang kena. Terus berapa nih teman-teman burung yang lari nih teman-teman? Nah, benar, jawabannya itu tidak ada teman-teman. Soalnya kan burung kan terbang ya, nggak bisa lari ya. Jadi jawabannya adalah tidak ada. Oke, pemenangnya adalah Ebi. Tepuk tangan teman-teman untuk Ebi. Bentar, ini mana ya tepuk tangan ini? Halo, terima kasih. Dan terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk mengikuti ini teman-teman. Apa Kahoot ini? Nah, sekarang aku mau tanya nih, gimana nih perasaannya teman-teman setelah ice breaking ini? Apakah semangat dong ya pastinya? Masa jadi kacau sih? Pastinya lebih semangat dong ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja beralih ke acara yang ditunggu-tunggu ini teman-teman, yaitu penyampaian materi oleh Pak Wawan. Kepada Pak Wawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi semua. Terima kasih Nabila. Terima kasih kawan-kawan ACWC yang sudah mengundang saya buat ngomong di sini, buat belajar bersama ya. Sebentar. Oke.
senang sekali pertama-tama lihat acara-acaranya ACWC ini yang sudah dijalankan dan yang sedang berjalan sekarang dan yang akan dijalankan. Saya kebetulan tahu jadwalnya, jadi menarik sekali. Sepertinya kehidupan di kampus ini sangat vibrant gitu loh dengan berbagai kegiatan seperti itu. Semoga ini bisa continue dan menyenangkan untuk diikuti siapa saja, dan yang lebih penting lagi adalah menambah kemampuan kita. Kemampuan yang mungkin saja tidak masuk ke kelas-kelas kita di prodi Mandarin, sastra Inggris, atau prodi-prodi lainnya di Universitas Majung. Oke, hari ini kebetulan saya kebagian ini ya, bicara soal content writing. Ya, itu akan kita bicarakan, dan semoga yang akan kita bicarakan hari ini ya sedikit banyak bisa membantu lah kawan-kawan, membantu menyiapkan hal-hal lain gitu ya. Kok saya nggak bisa ini ya, nggak bisa share ya? Bisa tolong diaktifkan nggak ini saya? Oh iya, sebentar Ya. Pak. Iya. Sebentar ya. Biar Oke, udah Pak. maksimal. Udah. Oke. Right. Oke, saya share dulu. Nggak muncul malah kalau di share sini. Oke, sebentar. Mohon maaf atas 1-2 kesalahan teknis yang tidak dipertimbangkan. Saya share lewat sini aja kalau gitu. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah Oke. terlihat jelas. Ya, hari ini kita bicara tentang bucket brigade. Maaf. Pronunciation-nya kurang pas ya. Bucket brigade. Bucket brigade ini apa? Secara singkat, bucket brigade itu adalah satu upaya untuk di satu sisi menyapa audiens dari tulisan kita, dan di sisi lain ini juga tujuannya untuk membuat orang tetap terus membaca. Ya. Jadi secara singkat itu. Dan di sini saya akan bicara soal bucket brigade ini berdasarkan pengalaman saya sebagai pertama-tama ya sebagai blogger ya. Dari sudah agak lama saya blogging, dari tahun 2007 gitu mulai blogging, dan kalau kita blogging itu kan yang banyak dipakai itu kata-kata, bukan gambar, bukan apa. Jadi di situ sedikit demi sedikit saya tahu kata-kata yang ternyata banyak dipakai oleh copywriter waktu itu untuk membuat orang tetap membaca. Dan itu. Terus nanti juga, tapi sebelumnya kita akan bicarakan soal hal lain. Hal lain yang saya maksudkan di sini adalah sedikit review tentang apa itu content writing secara umum dan apa yang kita tuliskan ketika melakukan content writing. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Baik. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi ngomong dan mulai latihan, saya ingin undang kawan-kawan dulu masuk ke Padlet yang sudah disiapkan ini. Silahkan di-scan ini atau ke ini bit.ly/acwc-umc. Silahkan masuk ke situ dulu. Dan pertanyaan pertama dari saya adalah,
Yang kawan-kawan posting di Instagram atau di Twitter atau di sosial media itu biasanya apa sih? Saya ingin tahu. Ada nggak yang memposting soal mengajak orang melakukan sesuatu atau memperkenalkan sesuatu atau bahkan menjual mungkin laptopnya ingin dijual gitu. Ada nggak atau HP-nya ingin dijual? Silahkan ke sini ke Padlet dan isi di sini apa yang kamu posting biasanya. Silahkan tuliskan tanpa judul atau langsung dengan judul boleh. Maksudnya dengan judul dulu misalnya game. Saya suka posting tentang prestasi-prestasi non-akademik saya di bidang mobile gaming gitu. Misalnya ini dari saya ini ya. Silahkan diisi sebanyak-banyaknya. Pengalaman travel bagus, menarik. Saya suka juga itu sebagai blogger. Silahkan sebanyak-banyaknya wis biar tahu saya sebelum masuk ke omong-omongan lebih jauh ya. Review novel yang telah dibaca keren. Oke, anime, manga, komik, karakter fiksi, jualan. Itu suka saya. Karena salah satu bagian dari bertahan hidup adalah mencari uang. Jualan adalah cara mencari uang yang paling fenomenal. First account like bit, oke. Second account tugas. Thirst trap dan komis, oke. Cover musik. Paid promote, aduh, ini kalau mengandung paid promote ini ada semacam ini ya, sambil getir gitu ya, sampai harus dibuatkan akun sendiri biar nggak ada yang kawan-kawan yang lihat gitu. Saya tahu lah itu, kan saya dapat notifikasi kalau misalnya salah satu kontak saya membuat akun baru. Oke, review film, oke, tugas tugas sakut, alright. Ya, 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 ya. Oke, jadi ini ya ternyata ya yang di ungkapan motivasi, mantap ini. Ya, jadi yang diisikan kawan-kawan itu banyak itu ya. Oke, jadi pada intinya sebenarnya kawan-kawan yang suka posting di sosmed itu membutuhkan sih kemampuan untuk membuat orang tertarik dengan postingannya atau kemampuan untuk membuat posting atau caption-caption yang orang betah baca gitulah. Kalau kita mengelola sosmed satu lembaga gitu, misalnya sosmednya prodi atau sosmednya HMP atau sosmednya perusahaan, ya ini satu hal yang wajib. Di kalangan copywriter, kemampuan untuk membuat orang tetap membaca itu wajib. Tapi ya kalau medianya seperti Instagram, kita tahu kata-kata tidak boleh terlalu banyak, kecuali kita memang dasarnya seorang motivator yang sudah punya follower banyak dan memang followernya membutuhkan motivasi itu karena kita dulunya memang sudah terkenal di media lain atau di mana dan di Instagram pun masih diharapkan ngomong. Tapi kalau secara umum biasanya Instagram itu kita gunakan untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa mengajak orang tapi tidak dengan terlalu banyak kata-kata. Dan itu yang akan kita coba jalankan, kita coba capai dengan Bucket Brigade ini. Oke, terima kasih. Sekarang boleh ditutup sebentar ininya, Padletnya. Kita nanti ke sana setelah ada kegiatan lagi nanti. Sekarang kita balik ke depan dulu sini ya. Jadi itu yang kawan-kawan suka posting di Instagram sudah ketahuan sekarang.
Sekarang saya review dulu sebelum masuk ke bucket brigade itu yang tujuannya untuk merangkai bagian-bagian dan untuk menjawab membaca itu. Kita review dulu content writing secara umum itu yang diperlukan itu apa sih, terutama untuk content writing yang menjual produk atau gagasan. Ya, ada 5 hal ini yang biasanya kita tuliskan dan saya pikir banyak dari kita yang sudah paham ya. Ketika kita ingin membuat sebuah caption atau copy untuk mempromosikan sesuatu, ya, yang kita butuhkan itu pertama-tama kita tahu siapa audiens yang kita sasar. Dan kedua, kita juga tahu apa kecemasan dan kesulitan atau hal-hal yang membuat resah audiens kita itu. Nah, itu penting. Tidak cuma tahu audiensnya, tapi tahu hal-hal yang meresahkan mereka, masalah-masalah mereka. Itu satu hal lain yang perlu kita ketahui. Dan ketiga, selain keresahan audiens, kita juga perlu tahu apa yang sebenarnya mereka harapkan itu. Mereka itu resah karena apa dan yang membuat mereka bahagia itu apa? Yang membuat mereka lebih senang kalau mendapatkan itu apa? Dan keempat, baru kita ajukan produk yang kita jual itu apa? Barang atau jasa atau pandangan yang ingin kita berikan itu apa? Di sini kita bicara soal kampanye secara umum ya, tapi kampanye itu bukan berarti kampanye politik. Kampanye di sini adalah membuat orang terbujuk. Dan membuat orang terbujuk itu tidak hanya untuk menjual sesuatu yang bersifat fisik atau jasa, tapi juga menjual gagasan. Ya, sebagai contohnya kan kemarin itu waktu vaksinasi COVID itu kan kita perlu menjual gagasan agar orang agar orang mau vaksinasi. Karena itu bagian dari usaha kita membentuk herd immunity. Jadi ini kita harus ketahui bagaimana produk yang kita jual itu bisa membantu mereka, kalau nggak menyelesaikan masalahnya ya memberikan kebahagiaan itu. Hal-hal yang mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dan terakhir, karena yang posting ini kita, ya kita inginnya kalau orang-orang itu ingin mendapatkan produk tersebut ya produknya didapat dari kita, bukan dari tempat lain. Ya, apa gunanya kita posting seperti ini, mengusahakan banyak-banyak, tapi ternyata orang ini belinya ke tempat lain. Ya kayak toko-toko itu ya. Jangan sampailah mereka yang jualan barang, menunjukkan barangnya, ditanya-tanya orang, tapi orang-orang belinya ke Shopee atau ke Tokopedia. Jadi itu, di sini yang kita perlu lakukan adalah menunjukkan bagaimana membeli dari kita itu lebih baik daripada membeli di tempat lain. Jadi secara umum ini 5 hal ini yang perlu kita siapkan ketika menulis caption apapun. Baik itu caption untuk mempromosikan program ACWC ini, mempromosikan kegiatan di Prodi atau di BMF dan lain sebagainya. Jadi ini 5 hal yang harus ada di kesadaran kita ketika kita menulis copy. Saya tidak bisa menjanjikan kalian akan bisa membuat copy yang sangat baik setelah mengetahui ini, tapi saya menjanjikan bahwa kalau kalian mengetahui ini dan melatihnya, akhirnya ini akan menjadi second nature gitu ya buat kita ya. Kalau kita suka nulis konten, ini sudah jadi second nature, apa itu istilahnya, satu kesadaran yang sudah mendarah daging ke kita. Kalau kita mau menulis sesuatu, pasti 5 hal ini akan muncul. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita temukan ya 5 elemen tadi, kita perlu kemudian sering-sering brainstorm. Atau kalau sekarang ada tugas untuk membuat sesuatu ya, sekarang kita brainstorm mau buat apa begitu. Dan itulah yang menjadi dasar. Sebagai contoh saja itu, nanti saya akan berikan ini bagaimana menjual SSD ini, Western Digital SSD. Oke, kita balik lagi ke sini. Yang diperlukan setelah kita tahu 5 hal ini adalah pertama kita brainstorm sebanyak-banyaknya. Kita bikin paragraf demi paragraf yang isinya menjelaskan tadi. Kalau bisa untuk satu hal itu misalnya
siapa audiens kita coba tulis oret-oret itu satu paragraf. Tapi nanti pada akhirnya ketika kita sudah mulai tulis copy, yang akan kita posting itu paling cuman satu kalimat atau maksimal 2 lah untuk tiap-tiap poin itu. Dan buat orang yang kerjanya menulis, content writer atau blogger atau apa saja ya, reviewer, sudah menjadi hal biasa buat kita itu menulis banyak-banyak tapi menunjukkannya sedikit. Karena ya yang dibutuhkan orang, yang bisa membuat orang tertarik, itu bukan semua yang kita pikirkan, semua kita ketahui, tapi hal-hal yang hanya menyentuh mereka. Di sini saya ingin menekankan satu hal yang saya mulai rasakan dari sudah lama, tapi ketika kita berkunjung ke Universitas Multimedia Nusantara tahun lalu itu langsung ditegaskan bahwa bahkan orang dari ilmu komunikasi itu bilang kalau orang-orang sastra itu biasanya bagus menulis dengan yang berbunga-bunga dan bisa menganalisis 1, 2, 3 hal gitu sampai mendalam. Tapi kalau urusan untuk menyajikan sesuatu ke orang lain masih kalah dengan orang di ilmu komunikasi. Karena orang di ilmu komunikasi ini tidak mungkin ya tidak bisa seanalitis orang-orang di sastra Inggris atau bahasa Mandarin atau bidang-bidang ilmu humaniora yang lainnya. Ya tergantung orangnya ya. Yang jelas secara umum ya, tingkat kedalaman analisisnya itu mungkin berbeda dengan orang yang belajar sastra. Tapi ketika mengkomunikasikan ke orang, mereka tahu mana yang paling penting untuk disampaikan dan mana yang bisa menyentuh orang. Nah, di sini ketika kita belajar content writing ini, ya itulah yang kita pelajari. Mungkin kita bisa membicarakan satu hal itu dengan sangat panjang lebar, bisa menganalisis dengan dalam, tapi kita perlu memilah-milah mana yang akan kita sampaikan ke audiens kita. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini yang akan kita bicarakan hari ini. Fokus kita adalah ke bucket brigade. Bucket brigade ini sesuatu yang kita butuhkan ketika konten sudah siap. Ketika kasaran dari konten itu sudah kita miliki. Kita sudah tahu audiensnya siapa, keresahan mereka apa, harapan mereka apa, keunggulan produk kita apa, dan mengapa mereka mau membeli dari kita. Ketika semua hal ini ada, baru kita buatkan bucket brigade ini. Bucket brigade itu apa? Ya ini bisa dibilang bucket brigade itu kata atau frase atau ungkapan secara umum yang membuat bagian-bagian kopi kita itu terhubung dan pembaca nanti juga merasa, oh iya kayaknya masih ada yang penting ini untuk kita baca. Dan bentuknya adalah ya ungkapan-ungkapan itu. Ungkapan-ungkapan seperti apa contohnya? Kita tujuannya dulu. Tujuannya membuat bucket brigade itu apa? Ada 2 hal. Pertama, membuat orang itu tersapa karena terus dipancing-pancing. Dan kedua, bucket brigade ini membuat tulisan kita lebih nyambung dari satu bagian ke bagian yang lain. Pertanyaannya mungkin bucket brigade itu sebenarnya apa sih? Ya, bucket brigade itu satu ungkapan yang diambil dari kebiasaan gotong royong itulah. Gotong royong itu kan bergabung bersama-sama. Bucket brigade itu adalah brigade atau kesatuan orang yang menyalurkan bucket dari tempat satu ke tempat lainnya. Ember itu, ember dari tempat satu ke tempat lainnya. Ilustrasinya yang paling gampang adalah orang ngecor gini. Orang ngecor, misalnya ngecor masjid gitu ya. Karena butuh banyak orang untuk ngecor dan mungkin tidak semua punya alatnya. Jadi ya ini, setelah dari alat cor ini, semen dan cor-cornya itu dimasukkan ke bucket, ke ember, embernya disalurkan dari satu orang ke orang lainnya, orang lainnya sampai di atas baru dituangkan. Ya itu sebenarnya. Dan dalam dunia menulis copywriting, bucket brigade itu adalah usaha agar pesan yang ingin kita sampaikan, yaitu kayak di cor ini, bisa diantarkan dari satu bagian ke bagian yang lain sampai kemudian tersampai kepada audiens semuanya. Kalau tidak, biasanya orang hanya baca satu paragraf, kemudian ya sudah berhenti. Padahal kan kita inginnya setelah baca satu paragraf,
orang itu akan baca paragraf selanjutnya, selanjutnya, dan selanjutnya. Contoh kata-katanya kalau dalam bahasa Inggris itu ini. Di bagian pertama ini adalah kata-kata untuk mengawali saja. Mengawali kita bisa bilang dengan let's get started. Atau let me show you something. Here's the truth. Now it's time to begin. Ya, tidak langsung bicara tentang isinya, tapi kita bisa menyisipkan sesuatu, mengawali dengan ayo kita mulai dulu. Terus di bagian tengah ini adalah usaha untuk menyampaikan gagasan utama kita. In my experience, coba deh pikirkan ini. Menurut pengalaman saya, atau biar saya jelaskan dulu ya, atau intinya dan lain sebagainya. Ini kata-kata ini bisa dipakai kalau menggunakan bahasa Inggris. Dan kalau ingin menyampaikan gagasan lain, setelah gagasan yang pertama, satu sisi tadi sudah selesai, kita bisa menggunakan juga poin-poin ini. On the other hand, kalau tadi setelah menyampaikan satu hal, now we're talking about something else. On the other hand, atau wait, another part of the story, and so on. Kalau bahasa Indonesia, kita bisa gunakan ini. Ayo kita mulai. Atau biar kami jelaskan dulu. Sekaranglah saatnya kita bla bla bla. Terus kalau sudah selesai baru ngomong lanjut, kita lanjutkan ke tempat lain. Kata-kata seperti ini kelihatannya sederhana, tapi kalau kita sebagai pembaca menemukan ini dalam tulisan kita merasa, oh iya ya, kayaknya tanpa sadar kita merasa seperti disapa oleh penulis itu. Ya ini cara seorang penulis kopi menyapa audiensnya. Dan kedua, kalau untuk bagian memberikan penekanan atau menjelaskan intinya, kita bisa menggunakan kata-kata semacam ini. Coba deh bayangkan, atau menurut hasil penelitian ini, atau untuk menegaskan lagi dari pengalaman kami, ya, menggunakan pengalaman sebagai usaha untuk meyakinkan orang itu seringkali berhasil, karena ya kalau orang itu sudah punya pengalaman dan berhasil, kita kan otomatis lebih percaya kepada orang lain. Istilahnya ada appeal ke kredibilitas orang. Dan selanjutnya untuk menyampaikan gagasan lain, kita bisa menggunakan sebaliknya, atau jangan buru-buru berhenti dulu ya, atau jangan salah, itu tidak sesulit itu, terus dan lain sebagainya. Dan ini juga yang kita coba usahakan ketika membuat copy untuk posting-posting kita, biar tidak hanya inti dari konten itu yang tersampai kepada orang, tapi juga orang merasa perlu untuk membaca dan merasa tersapa, tidak dibiarkan begitu saja. Baik, itu sejauh ini saya rasa kita bisa berhenti di situ. Ada pertanyaan mungkin kawan-kawan? Kalau belum, saya lanjutkan ke contoh saja ya kalau gitu ya, sekalian. Nah, sebagai contoh ini kita akan buat satu copy untuk menjual SSD ini. SSD Solid State Drive. Dan pasti kawan-kawan sudah tahu ya, yang suka main dengan komputer atau suka ngoprek komputernya, SSD itu keunggulannya di mana dan kenapa kita kalau saat ini jual SSD itu bakal banyak orang yang tertarik. Nah, seperti biasa, karena kita akan menjual sebuah produk, kita harus mulai dari 5 hal yang sudah jadi kesadaran bawaan kita itu ya, second nature kita itu. Target kita siapa harus diketahui, keresahan mereka apa, terus harapan mereka apa, dan apa yang bisa ditawarkan produk kita, dan terakhir kenapa harus mengambil dari kita. Ini saya brainstormkan tadi. Jadi audiens kita adalah, audiens target kita adalah fresh graduate yang baru kerja di bidang tertentu. Dan karena fresh graduate ya baru kerja, mungkin belum bisa terlalu bermewah-mewah ya, nggak bisa langsung beli laptop yang high end gitu ya.
Kecuali kalau waktu masih kuliah sudah punya laptop gaming yang sangat powerful gitu. Tapi kalau secara umum kan tidak semua orang pakai Asus Republic of Gamers ya. Terus kedua, masalah dan kekhawatiran mereka adalah seringkali komputer mereka itu nggak cukup cepat. Dan dampaknya adalah seringkali mereka bisa terlambat mengumpulkan deadline pekerjaan atau terhambat pekerjaannya karena komputer yang lambat dan mungkin bermasalah. Dan permasalahan itu seringkali berhubungan dengan hard drive. Terus harapan mereka adalah mereka punya storage yang cukup reliable dan secara umum komputer jalannya lebih cepat. Nah, karena kita mau menjual solid state drive, Western Digital tadi, keunggulan produk kita itu ya pasti membuat kerja komputer kita lebih enteng, lebih cepat karena nggak pakai putaran dan ketika lo booting jadi lebih cepat dan tidak banyak masalah karena penyimpanan data yang sudah lama. Meskipun komputernya tidak harus beli baru. Jadi mengganti hard drive-nya saja begitu. Dan terakhir, kenapa harus membeli dari kita? Ya karena kita menawarkan garansi lah, atau servis, atau bantuan buat masang itu, atau bahkan ada diskonnya kalau perlu. Nah dari sinilah kita akhirnya membrainstorm kopinya ya. Kopinya secara umum seperti ini. Bagian dari kamu mungkin sering telat mengumpulkan pekerjaan. Ini masalah mereka. Padahal kamu kan perlu mengumpulkan pekerjaan dan membangun kredensialmu. Selanjutnya seperti ini bisa dibaca. Pasti kamu khawatir kehilangan kepercayaan customer dan akhirnya kehilangan sumber penghasilan. Nah, sebenarnya kamu menggunakan solid drive. Mungkin di bagian ini kita bisa edit dengan menambahkan pastinya kamu ingin menjaga harapan mereka kan, kamu ingin menjaga sudah cukup ya tadi ya. Yang pertama sudah ada keinginan untuk menjaga dan terakhir di bagian keempat ada gunakan solid state drive yang bisa membuat penyimpanan datamu lebih cepat dan komputermu yang lama bisa lebih kencang dari biasanya. Dan terakhir SSD kami punya garansi resmi 3 bulan. Nah ini kopi secara umum saja dari produk yang ingin kita jual. Nah, yang menjadi harapan saya di sini adalah hari ini kita mulai belajar menggunakan bucket brigade tadi. Jadi, sebelum mulai di sini kita bisa menambahkan 1-2 kata dari bucket brigade kita yang mungkin sesuai untuk tujuan ini, yang mungkin cocok. Bisa kita tempatkan di sini. Tadi kan saya punya daftar kata-kata ya. Atau mungkin juga di bagian akhir ini. Tujuannya apa? Karena pertama kita ingin membuat apa yang kita sampaikan itu tampak penting, karena memang penting. Kita orang yang jualan kan kita harus percaya bahwa yang kita jual itu memang sesuatu yang penting ya. Jadi itu kita bisa gunakan bucket brigade di awal. Atau biar lebih pas ya, saya resize dulu. Di sini juga bisa kita tambahkan. Kalau tadi kan bisa menyebutkan dari pengalaman, itu juga bisa disebutkan. Seorang kawan saya misalnya, dengar deh cerita tentang kawan saya, itu juga sebuah bucket brigade. Karena itu juga usaha untuk menyapa dan menekankan satu poin. Dan di sini juga bisa nanti ditambahkan. Pokoknya di bagian-bagian awal satu paragraf atau akhir paragraf, kita bisa coba menggunakan bucket brigade. Padahal ini sebenarnya sudah bisa dianggap sebagai bucket brigade. Bahkan kata seperti, nah, kamu perlu menumbuhkan kepercayaan dan membangun kredensial kita kan, kredensialmu kan, seperti ini. Terus di sini kita bisa mungkin menambahkan satu bucket brigade yang mungkin ya tadi salah satu contohnya adalah mari kita mulai, atau sisi lain cerita dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa gunakan di sini, ambil dari contoh di sini ya.
kita misalnya ambil menurut hasilnya ini ya, kita modifikasi jadi apa ya, seorang menurut hasil survei menggunakan solid state drive bisa bikin kecepatan menyimpan lebih kencang. Karena kalimat ini. Nah, ini solid, maaf, ini bucket briquette kita. Dan selanjutnya kita bisa gunakan itu di bagian-bagian antar kalimat ini. Dan harapan saya itu yang bisa kawan-kawan coba lakukan ketika nanti berkumpul dengan kelompok-kelompoknya dan mulai membuat sebuah copy atau membuat caption untuk menjual satu gagasan atau produk ke audiens secara umum. Dari saya sementara itu dulu yang ingin saya sampaikan. Satu hal, ada hal-hal yang harus kita tuliskan, 5 hal dalam menulis copy, dan kedua, untuk memberikan jembatan antara satu hal dan hal lainnya dalam copy yang kita tulis itu, kita membutuhkan bucket briquette. Dan bucket briquette-nya sendiri, contohnya sudah saya sampaikan tadi di sini, dan bisa kita gunakan di bagian awal atau akhir kalimat atau bagian yang kita tuliskan. Saya rasa dari saya begitu dulu, Nabila. Selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator untuk proses selanjutnya ya. Wah, baik. Terima kasih Pak Wawan atas pemaparan materi yang sangat informatif sekali. Nah, saya ini juga jadi mendapat ilmu baru nih, Pak. Jadi kan kalau misalnya kita selain mengetahui target audiens itu, kita tuh harus tahu kayak dia tuh masalahnya itu apa, terusan butuhnya itu apa, dan lain-lain. Nah, terus saya yakin di sini teman-teman sekalian juga pasti itu ya, mendapat ilmu-ilmu baru ini dari pemaparan Pak Wawan ini. Nah, mungkin di sini teman-teman ada nih yang ingin bertanya mengenai content writing ini. Aku akan membuka sesi tanya jawab dengan sesi pertama 2 penanya. Jika ingin bertanya, bisa langsung aja raise hand teman-teman, dan juga bisa langsung open mic dan memperkenalkan diri. Silakan teman-teman. Mumpung ada Pak Wawan nih teman-teman di sini. Kan kapan lagi nih kita membahas content writing ya ini ya teman-teman ya. Oh ini ada Koben. Koben angkat tangan sih. Baik, silakan Koben. Oke, makasih. Pak Wawan, terima kasih materinya. Ini saya ingin tanya gini. Yang dari saya mengerti dari bucket bracket ini, artinya kan teknik untuk apa ya? Meluruskan atau melancarkan sebuah presentasi produk, gitu kan, dari ini produknya, kenapa kamu butuh, kenapa butuhnya yang ini bukan yang lain, dengan apa, menggunakan catchphrase yang conversational gitu kan ya Pak, istilahnya gitu. Kalau dibutuhkan dengan nada yang formal Pak, kira-kira masih bisa digunakan nggak tekniknya ini? Ya, terima kasih Ben. Pertanyaannya sangat ini ya, sangat on point sekali. Ya, betul. Sangat bisa untuk mengubah bucket briquette ini dalam istilahnya style apapun. Ini kan bagian dari style ya, style retorikanya. Kalau untuk membaca secara umum, mungkin tadi kan audiensnya cenderung profesional yang muda dan yang jual juga jualannya jualan online gitu. Jadi nada yang dipakai seperti tadi. Tapi kalau ingin yang formal ya sangat bisa, tinggal disesuaikan bucket briquette apa yang akan dipakai dan seperti apa topiknya dan audiensnya nanti. Misalnya ini dalam bahasa Inggris, saya tunjukkan lagi ya gambarnya. Dalam bahasa Inggris itu kan ada ini pilihan-pilihan bucket briquette yang bisa dipakai. Nah,
Ini let's get started ini kan secara umum ya, tone-nya sangat santai, tapi tidak terlalu santai juga. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, jadi kita mulai saja deh. Itu kan kesannya sangat casual ya. Kalau untuk yang formal mungkin bisa dicoba seperti pertama-tama kita coba ini dulu. Pertama-tama itu kan sangat umum dan standar. Atau sebelum lebih jauh, kita bicarakan ini dulu. Atau mari kita mulai dengan bla bla bla. Tinggal disesuaikan dengan audiensnya itu tadi. Saya pikir menggunakan kita mulai dulu dengan ini itu lebih formal daripada ayo kita mulai deh. Tinggal disesuaikan itu saja. Terus misalnya in my experience ini juga relatif netral kalau dalam bahasa Inggris. Kalau untuk lebih formal lagi dan dari sudut pandang institusi misalnya ya dalam pengalaman kami atau menurut pengalaman kami atau menurut survei yang kami lakukan yang cenderung lebih formal. Berbeda dengan menurut pengalaman dari pengalaman gue sih gitu ya. Kalau jualannya cenderung casual kan bisa menggunakan gue gitu atau kalau kata lainnya misalnya kalau Anda tidak percaya itu kan formal. Kalau tidak formal bisa dicoba jadi kalau kalian cek itu kan sudah berubah. Tapi intinya tetap sama, menekankan bahwa kalau kalian tidak percaya, dengarkan dulu ini. Jadi seperti itu. Bisa diubah antara formal dan tidak, tergantung audiensnya dan sinonim atau pilihan kata kita. Tapi secara umum ya tetap sama. Pertama mengajak mulai, atau kedua menekankan satu poin, dan ketiga memberikan poin lainnya atau membuat orang tidak buru-buru berhenti. Ada lagi loh yang ingin saya sampaikan, ya, misalnya seperti itu. Semoga menjawab ya. Kira-kira Iya, soalnya bagaimana, Ben? Iya, soalnya kalau refleks pertamanya, seenggaknya kalau saya sih Pak, refleks pertamanya kalau untuk dalam konteks formal, jadi misalnya untuk bahas sesuatu yang serius, kayak kalau misalnya pemerintah ingin mengeluarkan ajakan untuk vaksin, misalnya ke daerah yang antusiasmenya rendah, itu refleks pertama saya sih, jangan dibuat iklannya, jangan dibuat conversation, langsung dibuat kayak tabel. Kalau nggak gini, kalau kamu gini, kalau nggak ini. Dah, wes. Refleks pertama saya malah kayak gitu soalnya. Iya. Ya, tapi ya mungkin saja berhasil seperti itu. Tergantung audiensnya juga sih ya. Tapi secara umum orang itu lebih merespons kalau disampaikan dengan layaknya manusia. Kalau diajak ngomong layaknya manusia. Ada pembukanya dulu dan tidak sangat formal dan instruksional gitu ya. Iya. Berarti mungkin ada tempat Biasanya lainnya ya Pak. Kalau kalau misalnya untuk ajakan berarti menggunakan bracket ini. Tapi kalau untuk instruksi, jadi kayak untuk apa ya, caranya untuk melakukan ini, kayak kalau mau daftar vaksin lewat sini, mungkin lebih informasinya lebih kelihatan kalau bentuknya gitu ya Pak ya. Betul. Langsung tutorial gitu ya. Langsung tutorial. Ya, terima kasih. Perlu ditekankan lagi yang Ben sampaikan tadi. Ya, tidak semuanya memang harus menggunakan sebuah bucket brigade. Ada bagian-bagian yang memang lebih baik kalau disampaikan secara to the point, point by point begitu, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Oh ya, saya mau berbagi sedikit ya. Jadi saya ini blogging kan sudah lama dan kebanyakan sih memang sastra, cultural studies, dan waktu kuliah itu banyak ngomong soal Islam di Amerika. Tapi anehnya
satu postingan saya yang paling sukses itu nggak ada hubungannya sama sastra sama sekali. Postingan saya yang paling sukses itu ini. Ya nih, meningkatkan kecepatan komputer dengan upgrade prosesor. Ini satu hal dari kebiasaan saya suka otak-atik komputer, dan waktu itu nemu komputer agak murah gitu di Craigslist. Saya beli tapi saya oprek jadi lebih cepat. Nah, yang ingin saya tekankan adalah ketika saya menulis ini, memang target audiens saya itu adalah orang yang suka otak-atik komputer sama geek gitulah. Tapi karena saya juga suka cerita, akhirnya saya coba bercerita juga di sini. Namun agar orang-orang yang geek itu tadi tidak langsung meninggalkan ini, sejak awal saya sebutkan, kalau Anda hanya ingin tahu cara mengupgrade komputer lambat dengan mengganti prosesor, silahkan lompat kalimat yang dicetak tebal, langsung bawah sini. Tapi kalau kalian suka cerita, santai saja, siapkan pisang goreng dan kopi, bla bla bla. Nah, ini saya ceritakan riwayatnya mendapatkan komputer itu sampai akhirnya saya sampai harus menggunakan mengganti prosesornya dan main-main dengan BIOS dan lain sebagainya itu sebelum akhirnya sampai di sini. Nah, dari postingan ini ternyata follower saya itu banyak dan banyak yang email sampai waktu itu agak lama sih ya ini ya. Komennya sampai seratusan sekian gitu ya. Dan yang menarik adalah di antara mereka itu ada yang menikmati ceritanya. Saya sangat menghayati cerita Anda, good job. Nggak tahu juga siapa ini. Dan yang menyampaikan seperti itu agak banyak di antara 100 itu. Dan di situ saya jadi semakin percaya bahwa ya menggunakan Baget Brigade untuk membuat mereka tersapa dan mengajak omong pelan-pelan itu sebenarnya juga perlu. Tapi buat kebanyakan orang lainnya, yang lainnya itu banyak yang tanya langsung teknis begini, tentang upgrade BIOS-nya. Ya mereka ini baca bagian ini saja, bagian instruksi itu tadi. Jadi yang disampaikan Ben tadi sangat relevan. Buat yang ingin mendapatkan informasi saja langsung ke bagian ini. Tapi kalau kita ingin merangkul semua orang dan membuat orang ikut membaca, ya Baget Brigade itu diperlukan di bagian narasinya tadi. Oke, saya rasa begitu saja. Biar nggak banyak-banyak cerita. Baik, terima kasih Pak Wawan. Dan juga terima kasih Koben telah menambah ilmu ini baru bagi kita-kita. Nah, teman-teman, aku buka lagi nih, satu lagi penanya. Apakah ada yang menanyakan, teman-teman? Untuk Pak Wawan, mumpung Pak Wawannya masih ada di sini, teman-teman. Langsung aja, tanya aja, nggak apa-apa teman-teman, nggak usah sungkan-sungkan ya. Kalau nggak tanya nanti dikasih tugas loh. Iya, soalnya abis ini ada workshop nih teman-teman. Ayo, daripada nanti kebingungan kan ya, mending sekarang aja tanyanya. Malu bertanya sesat di jalan, teman-teman. Malu bertanya sesat di tugas nanti. Sesat di workshop ini Pak Wawan. Oke. Sepertinya pada malu-malu ini ya teman-teman ya. Kalau nggak sudah tahu ini, sudah jelas mungkin ya. Oke, baik teman-teman. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung aja masuk ke sesi workshop nih teman-teman. Jadi seperti yang disampaikan tadi, pada sesi workshop ini tuh akan dibagi ke beberapa breakout room. Nah, mungkin panitia bisa meng-share untuk link Jamboardnya atau Padletnya itu. Oh, sebentar. Sebelum masuk ke sana, ini saya berikan instruksinya dulu ya, biar jelas yang perlu kita lakukan. Jadi ini panitia akan membagi kawan-kawan ke dalam kelompok, dan masing-masing kelompoknya ada sekitar 5 orang ya, Uning ya. Di situ nanti kalian akan masuk ke breakout rooms selama berapa? 20 menit ya? Cukup waktu kan 20 menit kita? Ya. 20 menit, dan di sana nanti yang harus kalian lakukan adalah pertama memutuskan apa yang ingin dijual. Ini pertama, bisa produk, bisa gagasan, bisa ajakan untuk melakukan sesuatu. Dan kedua, cari gambar untuk
menyertai ini biar jelas. Nah, gambarnya ini nanti diposting di Padlet ini. Untuk tim 1 misalnya silahkan posting gambarnya, boleh ambil dari link atau boleh upload sendiri dari komputer dan lain sebagainya ya. Itu. Terus yang ketiga perlu dilakukan adalah menentukan audiens, masalah, harapan dari audiens kita, dan juga keunggulan kita itu nanti apa, dan apa ya, dan kenapa harus mengikuti dari kita atau membeli dari kita. Itu nanti coba di brainstorm, dan hasil brainstormnya silahkan diupload di sini juga. Jadi pertama gambar, kedua hasil brainstorm tentang audiens dan lain sebagainya tadi. Nah, ketiga, silahkan mulai menulis kontennya yang berdasarkan 5 hal tadi, dengan juga menggunakan bucket brigade. Bucket brigade-nya di mana? Tadi sudah saya tunjukkan ya. Contohnya ada di sini. Silahkan di screen capture dulu atau bagaimana. Nanti linknya saya bagikan kok. Ada linknya untuk presentasi ini yang bisa di download sama kawan-kawan. Jadi itu kalau dari kita. Pokoknya bagian terakhir nanti ada di menuliskan hasil brainstorm di sini, di Padlet-nya. Jadi Padlet ini nanti minimal ada 3 poin. Poin pertama gambarnya, poin kedua nanti hasil brainstorm tentang audience dan lain sebagainya yang menjadi dasar copywriting itu, dan ketiga hasil kopinya. Dan saya pikir dengan 5 kepala bekerja di satu bagian ini, dan dengan pengalaman kawan-kawan masing-masing, mestinya waktu 20 menit itu bisa untuk men-tackle semua ini. Harapannya sih setelah 20 menit nanti selesai, kita bisa diskusi dan membahas di sini mana tim-tim yang berhasil menjalankan brainstormnya dengan baik, dan mana yang misalnya bisa ditambahkan dan lain sebagainya. Semoga tidak sampai ada yang salah ya. Tapi salah pun nggak apa-apa, bagian dari belajar kok. Alright, saya rasa begitu dari saya kawan-kawan. Sekarang silahkan panitia untuk mengembalikan ke apa namanya, ke tempatnya masing-masing ya. Halo? Oke, ini saya mulai ya record room-nya. Silakan. Sudah jelas semua kan ya instruksinya Berapa? teman-teman? 20 menit, satu kelompok 5 orang. Oke. Bentar, masih loading. Tunggu. Mohon maaf sebentar, kok tiba-tiba error. Mohon maaf, ini kok tiba-tiba error sebentar. Tadi ada satu kelompok yang isinya 29 orang. Iya Pak, sebentar Kak. Tadi sudah saya atur kok tiba-tiba error, maaf. Sebentar. Oke. Santai. Bentar.
Mohon maaf, tadi ada error sebentar. Saya benarkan.